Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Frediansa. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas karya ilmiah untuk memenuhi tugas besar bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan dalam berkomunikasi. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari beragam suku atau daerah. Selanjutnya, bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pembahasan pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu sebelum Belanda menjajah Indonesia. Bahasa Indonesia lahir tepat pada peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada itulah bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dan dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Dan barulah pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Hal ini pun tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia. Menurut Muklis, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara resmi. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain, misalnya tanda, gambar, atau syarat. Namun bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling penting. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa Indonesia nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan dan perencanaan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Pengertian pembangunan nasional. Pada hakikatnya, pembangunan nasional dirumuskan sebagai pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya, dan bertujuan seutuhnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam berbagai aspek. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam jangka panjang hingga tercapai tujuan yang diinginkan. Fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional sangat strategis. Itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa kita telah dilaksanakan dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya, baik di dalam bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumen, dan surat kenegaraan, semuanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Ringkasnya, bahasa Indonesia telah mampu berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pembangunan bangsa ini, sehingga tidak adanya terjadi perpecahan hanya karena kesalahpahaman
karena perbedaan bahasa. Peran bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan. Menurut Rohmadi dan kawan-kawan, pada tahun 2006, bahas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu karena seluruh peserta atau anak didiknya mempunyai alat untuk berkomunikasi yang bisa dipahami bersama-sama oleh setiap individu, yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bahasa. Peran bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan. Peran bahasa Indonesia dalam memberi tunjangan di dunia ilmu pengetahuan dan pendidikan sangatlah besar. Sebagai fungsi pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi, bahasa Indonesia terasa sekali manfaatnya. Kebudayaan nasional yang beragam itu yang berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula tidak mungkin dapat disebarluaskan dan dinikmati masyarakat Indonesia dengan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Dan fungsi beserta peran bahasa dalam dunia pendidikan khususnya sangatlah berperan aktif dan penting, sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan sebagai alat berkomunikasi dan berinteraksi. Pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak hingga berkelanjutkan pada tingkat perguruan tinggi. Mengenai tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam sehingga keberlangsungan pendidikannya tidak terganggu. Selain menjadi bahasa pengantar, bahasa Indonesia digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan ilmiah membutuhkan penggunaan tata bahasa Indonesia yang baik. Penggunaan tata bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah ialah penggunaan tata bahasa yang telah mengikuti aturan EYD yang benar. Kesimpulan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam pembangunan bangsa, bahasa Indonesia sebagai perisai bagi masyarakat pemakainya di mana mereka berasal dari beragam suku daerah. Dalam menjalankan pembangunan nasional, bahasa Indonesia berperan sebagai alat komunikasi perhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat yang telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan piranti untuk membangun kepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang, terlebih pada bidang pendidikan, di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.